Nah, ini ada lagi ya, kayaknya agak cukup panjang. Tapi ini tentang pendidikan ya. Aku ya masih di playlist baca ya. Aku nanyain sama Jenny kayak gini. Jenny apa chat GPT ya? Apa itu pedagogi? Gitu katanya. Pedagogi ada istilah yang berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran. Istilah ini merujuk pada praktik atau metode pengajaran yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara efektif, seperti penggunaan teknik pengajaran yang tepat, kurikulum yang terstruktur, dan penggunaan sumber daya pendidikan yang efektif. Aku tanya lagi, negara mana yang memiliki metode pengajaran paling baik saat ini? Tidak ada satu negara pun yang bisa dikatakan memiliki metode pengajaran yang paling baik secara mutlak. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri dalam hal sistem pendidikan dan metodenya. Beberapa negara memang memiliki sistem yang sangat baik, seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura. Namun, metode pengajaran yang efektif sangat tergantung pada konteks dan situasi masing-masing negara, sehingga sulit untuk menentukan negara mana yang memiliki metode pengajaran yang paling baik secara umum. Terus aku tanya lagi, bagaimana sistem pendidikan di Finlandia? Dijawab, Sistem pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Beberapa fitur dari sistem pendidikan Finlandia yang membedakannya dari negara-negara lain antara lain: 1. Fokus pada kesetaraan. Sistem pendidikan Finlandia memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan tersedia bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum di Finlandia sangat fleksibel dan memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. 3. Guru yang berkualitas tinggi. Guru di Finlandia harus memiliki gelar sarjana dan master dalam bidang pendidikan. Mereka juga dilatih untuk menjadi pengambil keputusan yang mandiri dan memberikan pengajaran yang inovatif. 4. Fokus pada pembelajaran berbasis masalah. Sistem pendidikan di Finlandia menekankan pada pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diajarkan untuk memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. 5. Sedikit tekanan ujian. Siswa di Finlandia tidak diberikan ujian standar nasional atau ujian masuk universitas, sehingga mereka tidak merasa tertekan untuk mencapai nilai tertentu dan dapat fokus pada pembelajaran yang lebih berarti. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem pendidikan Finlandia mungkin tidak dapat langsung diterapkan di negara lain karena perbedaan konteks dan budaya. lalu aku tanya lagi, bagaimana dengan Singapura? Itu jawab, Sistem pendidikan di Singapura juga dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan beberapa fitur yang membedakannya dari negara-negara lain, antara lain: 1. Fokus pada akademik. Sistem pendidikan di Singapura sangat menekankan pada akademik, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan berdaya saing tinggi di pasar global. 2. Guru yang berkualitas tinggi. Guru di Singapura juga harus memiliki gelar sarjana dan dilatih secara intensif sebelum mereka bisa mengajar. 3. Pembelajaran yang terpusat pada siswa, berpusat pada siswa. Sistem pendidikan di Singapura menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. 4. Fokus pada pengembangan karakter. Selain akademik, sistem pendidikan di Singapura juga menekankan pada pengembangan karakter siswa, seperti nilai-nilai moral, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal. 5. Tekanan ujian yang tinggi. Siswa di Singapura dikenakan tekanan ujian yang tinggi dengan tes standar nasional yang sangat ketat dan ujian masuk universitas yang sangat kompetitif. Namun, seperti sistem pendidikan lainnya, sistem pendidikan di Singapura juga memiliki kekurangan dan kritik, seperti kurangnya fokus pada pembelajaran kreatif dan kurangnya kesetaraan dalam pendidikan bagi siswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang rendah. Gitu. beda jauh ya mengenai ujian. Kalau di Finland bahkan nggak ada ujiannya dia,
nggak ada tekanan di ujian. Kalau di Singapura tekanan ujiannya tinggi, beda banget. Terusnya lagi aku tanya selanjutnya, ini aku penasaran sama pelatihan apa sih yang diiniin sama untuk guru-gurunya, kan katanya dilatih ya. Terus materi pelatihan apa saja yang dilatihkan untuk menjadi guru gitu. Dijawab. Materi pelatihan yang diberikan untuk menjadi guru bervariasi, tergantung pada jenis program pelatihan dan tingkat pendidikan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa materi pelatihan umum untuk menjadi guru. 1. Pendidikan umum. Meliputi materi tentang teori pendidikan, psikologi perkembangan, kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Yang kedua, metode pengajaran. Pelatihan tentang metode pengajaran yang efektif, strategi pengajaran, dan penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran. 3. Pengembangan profesional. Meliputi pelatihan tentang pengembangan diri, kepemimpinan, manajemen kelas, dan keterampilan komunikasi. 4. Keterampilan interaksi sosial. Pelatihan tentang keterampilan komunikasi, hubungan interpersonal, dan manajemen konflik. 5. Keterampilan teknologi. Pelatihan tentang penggunaan teknologi modern dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang keenam, etika dan tanggung jawab. Pelatihan tentang etika profesi, tanggung jawab sosial, dan keterampilan manajemen waktu. 7. Keterampilan administrasi. Pelatihan tentang administrasi sekolah, manajemen sumber daya, dan pengembangan program. Materi pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing program pelatihan, serta dengan jenis dan level pendidikan yang ingin dicapai oleh calon guru. Nah, itu keterampilan, guys. Banyak nih keterampilan yang harus dilakukan, yang dimiliki oleh guru terampil. Marilah kita menjadi orang-orang yang terampil, guys. Gitu deh. Tadi ya.